Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya Rian Gigas Mulana dengan NIM 24338105. Sesuai yang ditugaskan dari tugas meteorologi kemarin, saya di sini membahas sedikit tentang pengulangan materi. Jadi di sini saya mengambil sifat optimasi sifat mekanik baja, sinergi diagram FI3C dan Head-Riemann. Yang saya ketahui kemarin kan ada kita membahas dalam satu semester ini tentang diagram Fe3C. Jadi mengetahui berapa kandungan karbon dalam besi wajah tersebut. Terus ada juga heat treatment untuk mengetahui berapa sifat besi itu getas atau tidak, dan bagaimana cara mengatasinya dari heat treatment inilah. Nanti juga situ ada mikrostrukturnya gimana dan lain-lain, nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Sini kita langsung masuk materi. Nah, di sini konteks kita. Jadi judul utama saya di sini. Bentar saya geserin sedikit ya. Nah, jadi saya mengambil fundamental diagram fase Fe3C yang pertama. Terus ada sini prinsip dan mekanisme heat treatment. Kita harus mengetahui dulu prinsip dan mekanisme heat treatment itu bagaimana supaya kita tidak bingung untuk kelanjutannya kita pembahasannya. Terus di sini ada optimasi sifat mekanik melalui struktur mikro. Ya, gitulah tadi yang saya bahas tadi, kan ada struktur mikronya juga kan. Terus ada implementasi industri dan turbulesting. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan membahas tentang diagram Fe3C. Sebenarnya tadi materinya sudah ada sih di bawah, cuma kita membahas melalui di diagram dulu ya sedikit, kita agar tidak bingung lah nanti pembahasannya nggak ada nunjuk diagram ini kan. Di sini kita ketahui ada temperaturnya berapa di sini dari 410 sampai 3000, terus di sini ini temperatur F ya. Terus ada temperatur C berapa, Celsiusnya berapa di sini dari 210 sampai 1539. Nah, di sini ada kandungan karbonnya, berapa persen kandungan karbon yang terdapat dalam perpaduan bajanya. Nah, di bagian atas ini kita ketahui ada liquid, terus ini ada campuran, terus di sini ada besi uletnya ya. Nah, di sini ada batasnya di sini ada A1 ya di sini. A1 terus A3 di sini dari delta plus tambah Y. Nah, di sini ada Y plus Fe3C. Perpaduan di sini banyak terjadi perpaduan ya. Dan di sini berapa kandungan bajanya, nanti dia menyesuaikan nih berapa kekuatan dari besi baja karbon tersebut. Semakin banyak karbon yang dimasukkan, kita nggak tahu juga kan apakah kuat atau menjadi getas. Dari sinilah kita ketahui. Nah, yang kita jelaskan tadi di sini ada sumbu X, sumbu Y. Anggap sini bagian sumbu Y. Uh, Vertikal ini, pas horizontal ini kita anggap sumbu X. Sumbu X nya itu tadi kan kita asumsikan di sini jadi karbon kan. Sini bagian suhu, bagian Y. Nah, terus di situ mendapatkan garis batas ukur kritis dari 3 kan. Dari A1 ini di sini nih. Ini A1 dari 723 nih kalau digambar ya kan. Oke. Terus pada A1 ini semua austenit akan bertransformasi menjadi perlit atau fase padat lainnya. Disinilah transportasi dia akan menjadi fase padat. Terus juga di sini A3 suhu berubah. Nah, disinilah terjadinya perubahan suhu. Mulai menjadi perubahan suhu, ada kenaikan, terus makin ke atas. Di atas ini nanti dia turun lagi karena ada liquid. Disinilah penormalisasinya liquid di sini. Nah, atau juga ACM kan, atau suhu berubah. ACM-nya di sini ada batas karbon kelarutan maksimum karbon di dalam fase austenit Y. Di atas garis ini karbon larut sepenuhnya dalam bentuk austenit. Berarti dia akan larut sepenuhnya dalam bentuk austenit, itu ACM tadi. Oke, lanjut.
Eh, di sini ada langkah-langkah untuk dalam diagram ini kan. Nah, pertama di situ terdapat liquid, saya jelaskan tadi. Di sini bagian liquid ada banyak ya kan liquid di sini untuk pendinginan. Terus ada sini juga fase campuran Y plus L. Di sini sudah austenite in liquid. Jadi campuran di sini antara austenite dan liquid atau cairannya. Terus di sini langkah ke fase padat atau suhu tinggi. Di sinilah terjadinya suhu yang tinggi, rentak sangat tinggi, terus terjadinya pemadatan. Nah, terus di sini juga ada di atas garis ini, garis 723 lah. Derajat Celcius, austenite yang tersisa akan pecah. Di sini terjadi perpecahan. Nah, secara serentak menjadi struktur mikro berlapis atau ferrit yang terdiri dari ferrit A, semenit dan Fe3C. Jadi sini perpaduan antara ferrit A dan Fe3C. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan diagram Fe3C. Struktur kristal dan fase dalam baja. Jadi ini kita mengetahui strukturnya. Strukturnya ada 3 situ, ada ferrit, BC atau BCC, terus austenite atau FCC, terus cemented. Pada ferrit, fase besi murni pada suhu rendah dengan struktur kristal body centroid kubik yang bersifat sangat lunak, ulet, dan memiliki kelihatan karbon yang sangat rendah. Berarti di sini ferrit ini memiliki karbon yang rendah. Terus kalau austenite dia stabil, karbonnya dari magnet mampu melarutkan karbon hingga 2,11%. Berarti dia stabil di situ 2,11% tadi stabil ya jatuhnya kan. Menjadi fase krusial sebelum proses quenching. Terus berarti orang kebanyakan memakai untuk quenching, berarti di karbon ini dia karena kan stabil kan. Terus sentimen, senyawa karbon besi Fe3C yang bersifat sangat keras dan getas berfungsi sebagai penguat utama dalam struktur baja, namun dapat mengurangi duktilitas jika jumlahnya berlebihan. Pada penyatuan Fe3C, karbon itu tidak boleh berlebih agar tidak terjadinya getas yang dialami dari karbon tersebut. Kita misalnya membuat pisau, kita berlebih memasukkan karbonnya nih, otomatis saat kita melakukan pemotongan atau pemotongan tulang lah misalnya, ya kan, dari kapak-kapak pisau-pisau yang kuat itu, kalau kita melakukan pemotongan tulang itu bakalan pecah ya. Jadi nggak cocok kalau misalnya berlebihan karbonnya. Nah, lanjut di sini. Di sini kita membahas titik krusial dari garis transformasi. Jadi kayak sesuai kita pembahasan tadi ya, titik krusialnya titik A1, titik A3, ada ACM ya kan. Kalau A1 itu transport outlet di mana perlit mulai berbentuk dari austenite pada pendinginan lambat. Pokoknya bagian sini dari pendinginannya lambat kan. Terus A3 itu batas suhu transformasi ferrit austenite menentukan parameter pemanasan untuk proses anil penuh. Jadi di sini A3 nih ya pemanasan ferrit yang penuh lah di sini. Terus garis ACM itu batas larutan karbon dalam austenite yang memisahkan fase austenite tunggal dengan fase austenite campuran. Dalam fase-fase itu terdapat fase-fase campuran dan fase tunggal. Jadi ini ya ACM inilah pembatas agar mengetahui berapa austenite-nya, berapa austenite tunggalnya. Oke. Nah, di sini klasifikasi pupuk berdasarkan kandungan karbon. Kan karbon itu sebenarnya kan dia awalnya dari material itu kan seperti pupuk kan. Terus inilah berapa sih persenan karbon yang kita perlukan, misalnya untuk baja karbon rendah, sedang, dan tinggi. Kalau rendah itu 0,3%, di bawah 0,3% ya. Terus kalau baja karbon sedang dari 0,3 hingga 0,6. Terus kalau untuk tinggi 0,6. Biasanya kita pakai sedang saja supaya tidak memberikan getas yang terlalu kuat agar besi itu ulet dan tahan gitu.
Oke, kita lanjut ke prinsip mekanisme heat treatment. Jadi pada prinsip mekanisme heat treatment, di situ ada proses annealing dan normalizing. Normalizing ya. Oke. Pada proses ini, proses annealing dilakukan dengan memanaskan baja hingga fase austenit, lalu didinginkan secara sangat lambat di dalam tungku untuk menghasilkan struktur perlit yang kasar dan lunak, mudah dikerjakan secara mekanik. Nah, di sini materialnya ini kita jadi memanaskan secara panas, terus kita dinginkan sangat lambat di dalam tungku. Tujuannya ini mungkin dalam pengolahan besinya nanti selanjutnya. Ini kan masih bahannya aja nih, materialnya, supaya untuk mudah diolah nantinya sebelum kita masukkan kuacing. Kuacing itu sudah pemanas, kita merubah strukturnya jadi kuat lah, ulet jadinya gitu. Nah, di sini kita melakukan dari material ini, kita melakukan pemanasan, terus kita masukkan pendinginan di dalam tungku. Jadi kita membuat olahan-olahan yang lainnya nanti, perburuan yang lainnya itu jadi sangat mudah. Hasilnya pun strukturnya sangat teratur nanti jadinya. Terus penghalusan butir normalizing melibatkan pemanasan di atas temperatur kritis, diikuti pendinginan udara bebas yang bertujuan untuk menghasilkan struktur mikro yang lebih seragam dan butir kristal yang lebih halus dibanding proses pengecoran atau pengerjaan panas sebelumnya. Nah, di sini untuk mendapatkan butiran halus dari bahan nih kan, di atas temperatur kritis diikuti pendinginan udara bebas. Kita memakaikan pendinginan dari udara bebas, jadi kita meletakkan aja itu di udara bebas. Oke, selanjutnya mohon maaf guys, tadi udah gangguan sedikit. Oke, lanjut kita pembahasannya tadi kan. Sini ada pada kita melakukan pendinginan melalui suhu bebas udara. Tujuannya untuk menghasilkan struktur mikro yang lebih seragam dan butiran kristal yang lebih halus. Ya, jadi tujuannya itu kita melakukan pendinginan udara. Ada juga melakukan pendinginan melalui air kan, nanti kita bahas ya. Terus penghilangan tegangan. Tujuan lainnya itu untuk menghilangkan tegangan berlebih. Jadi pada suatu pemanasan, tujuan utamanya juga untuk menghilangkan tegangan. Kedua teknik ini efektif dalam merelaksasikan tegangan internal yang sisa yang terjebak di dalam material akibat proses manufaktur terdahulu, sehingga mencegah distorsi atau retak pada tahapan prosesan selanjutnya. Nah, di sini kan kita dalam pengerjaan itu nggak tahu nih tegangannya, ada sisa-sisa yang terjebak di dalam material, atau misalnya ada sisa suhu udara yang masuk, atau ada terjadinya bolong di dalam material tersebut. Nah, disinilah tujuan akhir untuk menghilangkan tegangan agar menjadi padat dan teratur dalam struktur mikro yang seragam gitu terus. Nah, seperti itulah sih kira-kira. Oke, lanjut. Mekanisme pengerasan atau quenching. Nah, disinilah kita membahas quenching. Quenching itu kita melakukan pemanasan, terus kita melakukan tempering nanti atau untuk pendinginan. Transformasi di sini ada 3 materi, ada transformasi martensit, terus ada lagi pendinginan kritis, terus ada pengolahan tegangan sisa. Ya, seperti yang kita ketahui, pembentukan struktur kristal BCT yang sangat keras melalui pendinginan dapat dicegah difusi karbon. Tujuannya untuk itu, setelah kita melakukan pemanasan nih, tempering, terus kita nanti melakukan quenching pendinginan. Pendinginan itu kita melakukan perendaman pada air agar pembentukan struktur kristal BCT pendinginan dapat mencegah difusi karbon. Tujuan untuk mencegah difusi karbon tersebut ya. Terus selanjutnya pendinginan kritis, menentukan kecepatan pendinginan minimum guna memastikan seluruh fase austenit berubah menjadi martensit sempurna. Ya, kita ingin mendapatkan hasil yang sempurna, jadi seperti itulah kira-kira ya. Terus pengolahan tegangan sisa. Jadi jika terdapat tegangan sisa, disitulah kita mengendalikan gradien termal selama proses pencelupan untuk meminimalkan resiko distorsi atau retakan pada material.
kan pada pemanasan kita kering itu terdapat banyak retakan-retakan lah kan. Jadi tujuannya untuk itulah, kita meminimalisir retakan pada material tersebut. Terus dari quenching inilah strukturnya akan jadi ulet dan kuat. Untuk misalnya dari pisau, pada mata pisaunya dulu kita rendam nih supaya mata pisaunya lebih kuat daripada bahan di atasnya. Oke, seperti itu kira-kira, karena mata pisau itu kan sangat tipis. Untuk penggunaannya pun sangat ekstrim ya, bisa dibilang seperti itu. Terus proses annealing normalizing. Maaf, di sini ada proses tempering, tadi salah ya. Proses tempering itu ada terbagi 3 juga di sini yang saya ambil. Ada pengurangan getas, ada penyesuaian duktilitas, terus ada stabilitas mikrostruktur. Untuk pengurangan getas, itulah tadi saya jelaskan, supaya bahan yang kita pakai itu kuat, ulet gitu, untuk mengurangi tegangan internal dan kerapuhan yang terbentuk setelah proses quenching tanpa mengorbankan kekerasan secara signifikan. Seperti itulah kira-kira ya. Terus ada penyesuaian duktilitas, meningkatkan keuletan dan ketangguhan material agar lebih tahan terhadap beban impact selama penggunaan teknis. Nah, kan kita menyesuaikan juga nih, misalnya pada mata pisau kita sesuaikan juga berapa untuk temperatur, untuk proses temperingnya berapa, seperti itu, agar tidak jadi getas atau misalnya keretakan pada bahan material. Nah, atau stabilitas mikrostruktur, mentransformasi martensit yang tidak stabil menjadi struktur yang stabil melalui pemanasan di bawah suhu kritis. Nah, kita nanti stabilitasnya itu kita memanaskan kembali untuk menstabilkan struktur-struktur yang ada di dalam bahan tersebut. Nah, di sini kita lanjut tentang optimasi sifat mekanik melalui struktur mikro. Peningkatan kekerasan dan kekuatan tarik. Kita membahas ini, ada uji tarik juga ya sedikit ya, walaupun kita belum masuk ke pembahasan uji tarik sebenarnya. Oke, pembentukan struktur martensit melakukan proses quenching untuk mentransformasi austenite menjadi martensit yang memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Nah, di sini quenching itu yaitu untuk mentransformasi austenite menjadi martensit yang memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Martensit itu memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi ya, jadi gitu kan. Yang pengubahan lah dari lemah yang menjadi kuat gitu. Terus penghalusan butir kristal mengontrol laju pendinginan, suhu pemanasan, dan menghasilkan ukuran butiran yang sangat lebih kecil guna menghambat pergerakan dislokasi. Terus pada penambahan unsur paduan, ya kita menambahkan paduan-paduan lain lah, mungkin nggak cuma dari karbon aja, ada penambahan paduan larutannya juga untuk pendinginannya gimana, untuk responnya gimana gitu. Lanjut ya, kita mengatur keuletan atau ductility dan ketangguhan. Sini ada beberapa poin, yaitu kita perlu mengetahui kontrol fase velvetnya, terus proses penyusutan butir, terus pemanasan tempering. Pada poin pertama itu, pada poin kontrol itu, meningkatkan proporsi fase ferrit yang lunak untuk memberikan kemampuan deformasi plastis yang lebih besar pada material. Intinya di situ, pada fase ferrit yang lunak itu memberikan kemampuan deformasi yang lebih besar pada material. Jadi kita perlunya juga penyesuaian butir kan. Habis itu kita pemanasan tempering agar benda yang ferrit yang lunak tadi akan jadi stabil, tangguh, dan getas, dan tidak terlalu getas lah ibaratnya, jadi ulat lah, seperti itu. Lanjut ya, ketahanan aus dan kelelahan atau fatigue. Sini ada poin pertama, pembentukan fase martensit, ada penghalusan butir kristal, terus ada penindaian inklusi non logam, yaitu untuk pada pembentukan fase martensit meningkatkan kekerasan permukaan secara signifikan untuk minimalkan pengikisan material akibat gesekan mekanis.
terus ada penghalusan butir kristal yang mengurangi konsentrasi tegangan. Ya itu ulang-ulang aja sebenarnya kita pembahasan kita. Ya intinya pada proses maternit, terus ada butiran kristal, terus induksi eksklusi non logam. Jadi kita harus mengetahui logamnya berapa, terus ada butiran kristal ini atau butiran karbonnya berapa untuk penggabungannya. Ya eksperimen lah sebanyak berapa kita eksperimen, kita kan nggak tahu nih bahan-bahan yang ada di dunia ini, kita belum semuanya kita ketahui, maka kita bisa nih untuk mencari materi-materi yang lebih lanjut agar kita mengetahui material apa yang kuat kokoh untuk produk yang akan kita buat seperti pisau atau yang lain-lain kan. Ada dari bearing, ada dari poros. Ya kita ketahui dari material di sinilah kita pembahasan material itu tersebut. Nah itu implementasi industri dan turbulancing, pemilihan media pendingin. Mohon maaf, ini kemana lagi ini? Oke, betul. Nah di sini ada laju pendinginan, terus ada karakteristik material, terus mencegah distorsi. Ini sudah tadi kita bahas ya, lanjut aja ya. Nah analisis cacat head treatment, kita perlu mengetahui berapa sih kecacatan pada head treatment ini. Ada retakkah atau ada distorsi atau ada oksidasi permukaan seperti itu. Ini tujuannya kita tidak kita harus mengetahui apakah dari ya setelah kita head treatment tadi apakah layak pakai atau tidak nih sebenarnya. Apakah dari head treatment kita berlebihan atau tidak di situ kan. Kita menguji berada di berapa suhu nih, dari misalnya suhu 300, dari 450 sampai 700. Nah seperti itulah head treatment, kita membanding mana yang cocok supaya dari produk yang akan kita buat. Oke lanjut. Standarisasi pengujian sifat mekanik, yaitu ada uji tarik, uji kekerasan, uji impact. Ya seperti biasalah, itu basic pengujian itu kan, untuk mengetahui kekuatan dari bahan untuk pengujian mekanik tersebut. Oke lanjut. Nah mungkin sekian dari pemaparan materi saya tentang pelajaran selama 1 semester ini. Kalau ada kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf. Sini saya Gigas Maulana, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.